Kira-kira apa tuh alasan kalian datang terlambat tadi? Kenapa? Makanya kita main sama Berdua main game bareng. Nah, terus itu membuat kalian bangun kesiangan ya? Berarti kalian sama-sama tidur larut malam. Nah, sekarang apakah datang terlambat itu termasuk keyakinan kelas? Masih ingatkah kalian dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Coba Kamsia dulu sebutkan. tidak boleh datang terlambat. Tadi dan Melaksanakan undangan. satu lagi apa? Tidak boleh makan di kelas. Betul. Kalian masih ingat toh? Lalu sekarang langkah apa yang akan kalian lakukan agar besok tidak datang terlambat lagi? Malamnya kita mau tidur lebih awal. Kamu kalau tadi sekansa mau tidur lebih awal, Bunda mau apa? Masak alarm. Mau pasang alarm biar di HP ini jadi dipasangi alarm agar bangunnya lebih awal. Lalu kapan kalian berdua mau melaksanakan hal tersebut? Nanti malam. Janji loh ya, itu nggak jangan lagi loh ya. Nah, kalian sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga kalian menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu kami undangan, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahannya, rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam ruangan ini untuk mendengarkan paparan mengenai pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Selamat datang para pemuda. Mari bersama-sama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Konsep utama dari budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, memotivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Jadi untuk sekarang ini kita sudah mengenal mengenai paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Paradigma baru itu contohnya seperti mengontrol kegiatan. Contohnya adalah kegiatan kepalang tangan. Coba Bapak Ibu tuliskan benda tersebut, sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang, kemudian teman Anda yang lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bila dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, kemudian merayu ataupun menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan apabila teman Anda meminta sesuatu yang sangat berharga dari Anda? Pertahankan. Bagaimana? Tidak akan saya kasihkan. Oh, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apabila saya memiliki sesuatu dan ada orang yang mau mengambilnya, saya akan sekuat tenaga mempertahankan apa yang menjadi milik saya itu. Begitu. Terima kasih. Terima
memang jawaban yang sangat luar biasa. Jadi betul sekali apabila ada sesuatu yang menurut Anda itu adalah sangat berharga. Apabila ada orang yang akan mengambil, meminta dengan berbagai upaya, tentunya Anda pasti akan mempertahankannya. Nah, itu termasuk di dalam posisi kontrol. Disiplin positif di sini salah satunya adalah berasal dari bahasa Latin, atau pengertian disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Seperti important, disiplin di sini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menggunakan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau kita percayai suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu adalah teori motivasi, yaitu satu, menghindari hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini mencakup nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu satu, penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, itu nanti akan merujuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda, dari individu satu ke individu yang lain itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang apa sih dunia, tentang apa sih kebutuhan kita, mana yang kebutuhan pokok, mana yang kebutuhan tambahan. Jadi setiap orang menyikapinya dengan berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua mandiri, tiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging, power, freedom, dan fun. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, selanjutnya berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apabila kita melakukannya, kira-kira apa yang saya dapatkan atau apa yang saya lakukan, saya harus berbuat apa. Nah, itu adalah juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang terakhir itu tadi adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ada perbedaan mengenai motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi yang kita dapatkan dari pihak luar atau dari luar, sedangkan motivasi internal ada yang kita dapatkan dari diri kita sendiri. Untuk berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kita harus menggunakan helm untuk apabila kita mengendarai sepeda motor. Untuk keselamatan, apalagi sudah aturannya. Jadi ada dua jawaban, yaitu karena untuk keselamatan. Keselamatan itu berarti termasuk di dalam apa? Eksternal atau internal? Internal. Sedangkan kalau sudah peraturannya, Bapak Ibu, ya itu adalah faktor eksternal. Nah, yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya. Nah, betul sekali Ibu. Menjaga kesehatan, menghindari supaya tidak terkena virus corona, itu adalah jawaban mengenai motivasi internal. Sedangkan yang eksternalnya apa Bapak Ibu? Nah, itu sekali mematuhi aturan. Jadi itu hanya aturan, itu aturan, jadi harus kita patuhi. Sedangkan internalnya adalah memang untuk diri kita pribadi. Contohnya tadi menjaga kesehatan. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa Bapak Ibu kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Sesuai aturan. Ada jawaban yang lain? Oh iya, betul sekali. Agar tidak ketinggalan materi. Jadi kalau kita datang tepat waktu, saat sebelum dimulai pelatihan, pasti kita tahu dari awal hingga akhir tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan kalau mengikuti aturan, ya hanya kita datang, entah itu kita mendengarkan, mengikuti dengan sesama atau tidak. Yang penting kita datang tepat waktu. Itu tadi adalah contoh dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan.
Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu timbul dari hati kita, sedangkan peraturan-peraturan itu kan hanya kita laksanakan begitu saja. Budaya positif. Nah, untuk budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian menuju ke keyakinan kelas, kemudian ke lingkungan positif, dan berakhir di budaya positif. Contoh peraturan kelas misalnya apa Bapak Ibu? Oh ya, tidak membuang sampah di kelas, berangkat tepat waktu. Itu tadi peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas ya, karena sudah menggunakan kalimat-kalimat positif ya. Kalau peraturan kelas contohnya apa? Yang lebih berangkat jam 7 misalnya. Itu berarti nanti kalimat positifnya ke keyakinan kelas berangkat tepat waktu. Kemudian untuk peraturan kelas harus memakai sepatu warna hitam misalnya. Kemudian di keyakinan kelas kita buat kalimatnya lebih positif lagi menjadi mematuhi peraturan, gitu ya. Kemudian yang positif itu tercipta dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kemudian mengerucut atau lebih besarnya lagi ke budaya positif yang sudah menjadi kebiasaan pada akhirnya nanti. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari TK dan wanita itu contohnya, yaitu 1. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kemudian contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat dari 2 arah nih Bapak Ibu, baik dari siswa kemudian jadi wali kelasnya atau gurunya ya. Jadi dua belah pihak membuat kesepakatan kelas. Jadi disepakati oleh dua belah pihak. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam merumuskan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Dimulai dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu saya rasa semua yang hadir di sini Bapak Ibu pasti sudah punya peraturan kelasnya. Tapi apakah peraturan kelas itu sudah Bapak Ibu ubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau belum? Nah, di sini kita akan mempelajari hal tersebut, yaitu dari peraturan kelas dimulai dengan yang biasa selalu ada di kelas-kelas nih, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk keyakinan kelas itu kalimatnya diubah menjadi tanggung jawab, diperhalus kalimatnya. Kemudian yang peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, di keyakinan kelas kita ubah menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita ubah juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi kita punya komitmen untuk datang sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa menggunakan kalimat keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ranahnya kepada apa? Kesehatan. Bergantian atau menunjuk giliran, berarti sama dengan menghormati orang lain atau bersabar, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Nah, posisi kontrol dan segitiga restitusi bisa kita lihat dari motivasi guru berbuat. Kemudian ada 3 tahapan, yaitu menghindari hukuman, itu yang posisi kontrol, identitas keberhasilan atau sukses, kontrol yang dari luar, kemudian identitas keberhasilan atau kontrol dari diri, dimulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi terakhir yaitu manajer. Nah, guru berbuat yang menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat rasa bersalah itu adalah berceramah dan mengatakan seharusnya, atau dengan kalimat ibu kecewa, misalnya ada anak yang berbuat apa kan, biasanya kalau dulu saya belajar di CGP, sebenarnya saya belum mengetahui tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, apabila ada siswa kita atau anak didik kita yang pelanggar peraturan, pasti kita juga akan memberikan hukuman ya Bapak Ibu, hukuman atau sanksi. Kemudian kita juga membuat mereka merasa bersalah dengan berbagai kalimat yang kita ucapkan ya. Pada dasarnya itu semua hanya untuk menyadarkan mereka. Tapi ternyata setelah saya mempelajari atau mengikuti program CGP, apa yang saya lakukan kemarin-kemarin itu adalah sebuah kesalahan. Jadi yang tahapan ketiga yaitu teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang posisi keempat, pemantau menghitung dan mengukur. Jadi kita lihat kesalahannya seperti apa, kita urutkan atau kita ukur seberapa parah kesalahannya. Ya. Kemudian yang posisi yang kelima yaitu manajer. Nah, di posisi ini sebenarnya adalah posisi yang diharapkan yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik, yaitu manajer, yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu guru bertanya dari yang menghukum dulu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, biasanya seperti itu, ayo dikerjakan, diselesaikan tugasnya. Kalau enggak, awas ya, nanti ada hukumannya. Biasanya saya sendiri pun melakukannya, biasa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu selalu sekali, lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Jadi kita juga kadang sering menyampaikan ke anak, kamu kok nggak bisa diam sih, ibu sudah capek, ibu sudah lelah. Pasti Bapak Ibu juga pernah mengatakan seperti itu ya. Kalau pas pembelajaran anak-anak ramai sendiri, pasti kita juga kadang-kadang mengeluarkan kata-kata tersebut. Kemudian di posisi sebagai teman, misalnya kita nasihatnya juga kalimat-kalimatnya seolah-olah kita adalah temannya juga. Misalnya, ayolah dilakukan, ayolah dikerjakan soalnya, jangan ngobrol terus. Nah, itu adalah posisi sebagai teman, salah satu contoh kalimatnya. Kemudian teman tahu apa peraturannya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa, Bapak Ibu? Misalnya anak yang tidak mau mengerjakan, jadi peraturannya apa? Kamu sudah sesuai peraturan atau belum? Seperti itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi biasanya kita bertanya, kamu melakukan apa sih? Kamu salah di mana? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah baru. Murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menurunkan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan yang nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya adalah bentuk dari diagram restitusi, yaitu yang pertama yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, kemudian divalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, di tahapan menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian pada tahapan stabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contoh dari perkataan guru yang bisa kita pakai dalam kita menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pada tahapan validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, guru bisa menggunakan kata-kata di dalam contoh ini pada saat kita menggali validasi kebutuhan. Contohnya yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, pada tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu guru saat menanyakan keyakinan yaitu
apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Yaitu lanjutan yang mengenai tahapan-tahapan tadi kita sudah melanjutkan untuk kedepannya dalam kita mengelola pembelajaran di Bapak Ibu, yaitu arsitektur di daerah wisata. Itu tadi paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila tidak hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.